Smart Financial Literacy atau literasi keuangan adalah kemampuan, keterampilan, dan keyakinan mengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dalam Smart Financial Literacy terdapat 3 tipe pemegang uang, yaitu si pelit, si boros, dan si bijak. Si pelit, uang yang masuk sangat susah untuk keluar. Si boros, uang yang masuk tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Si bijak, uang yang masuk sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Tapi gimana sih cara jadi si bijak? Si bijak menerapkan 3 komponen penting ini, yaitu smart planning atau cerdas perencanaan. Yang kedua, smart saving, yaitu cerdas menabung. Dan yang ketiga, smart spending, yaitu cerdas menabung. Saya akan menjelaskan mengenai smart planning. Apa sih itu smart planning? Smart planning adalah cerdas perencanaan. Smart planning terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah smart. Apa sih itu smart? Smart adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Maksud dari spesifik tersebut yaitu tujuannya jelas. Lalu measurable yaitu tujuan yang kita buat harus ada ukurannya. Achievable, tujuan kita bisa dicapai. Relevan, yaitu tujuan kita sesuai dengan potensi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah timely, yaitu tujuan kita jelas waktunya. Kata yang kedua yaitu planning. Apa sih itu planning? Planning adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan segala sesuatu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Smart saving atau cerdas menabung. Dalam smart saving ada 3 produk keuangan. Yang pertama yaitu tabungan. Ciri dari tabungan yaitu berupa saldo, dana bisa diambil kapan saja, nominal relatif tetap dan relatif tanpa risiko. Contoh dari tabungan yaitu tabunganku dan simpanan pelajar. Yang kedua ada investasi. Ciri dari investasi itu diawali oleh modal tersebut bisa hangus juga bisa untung. Bagaimana perputaran modal tersebut? Dan investasi juga beresiko. Contoh dari investasi yaitu saham. Yang ketiga ada asuransi. Ciri dari asuransi yaitu yang pertama berupa premi, tidak bisa diambil kapan saja, dana akan cair apabila terjadi klaim, dan resiko tergantung jenis asuransi tersebut. Contoh dari asuransi yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dasar dari ketiganya itu tabungan berupa bank. Apabila kalian masih pelajar, kalian bisa mengambil simpanan pelajar. Tapi pilihlah yang sudah bekerja sama dengan sekolah atau sudah diawasi oleh OJK, independen, bebas dari tangan orang lain. Menabung juga itu menyisihkan, bukan menyisakan. Dalam menabung kita harus berkomitmen, memiliki tujuan yang jelas dan waktu yang jelas juga. Caranya yaitu test back. Yang pertama T, tentukan tujuan. A, alokasikan 10% untuk menabung. S, sisihkan segera. B, buatlah tabungan untuk menabung. A, anggap tabungan itu pengeluaran dan lupakan. Dan terakhir adalah G, gunakan aplikasi pengatur keuangan seperti Duit. Dalam menabung juga kita melatih 2 soft skill. Yang pertama yaitu goal setting, yaitu tujuan, dan yang kedua adalah delay gratification, yaitu menunda kesenangan. Manfaat dari menabung yaitu hidup hemat, mencapai tujuan jangka panjang, memiliki dana darurat, tentu saja tidak berhutang. Smart spending atau cerdas pengeluaran. Untuk menerapkan smart spending, kita harus membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu terbatas, sementara keinginan itu tidak terbatas. Contohnya adalah keinginan kita untuk membeli pakaian bermerek, padahal kebutuhan kita hanya memakai 1 baju dalam 1 waktu. Contoh lainnya adalah keinginan kita untuk membeli minuman manis atau minuman bersoda, sementara kebutuhan kita hanya meminum 2 liter air dalam 1 hari. Manfaat dari smart spending ini adalah pengeluaran tidak akan melebihi pemasukan. Lalu, kelebihan uang bisa ditabung atau diinvestasikan. Dan yang terakhir,